Itulah karena tamunan terus ya gini-gini aja kita enggak. Ya apalagi saat ini kalau menurut saya Deli Serdang ini harusnya mulai masuk lah ke dalam masa-masa emasnya. Untuk apa sekolah lama-lama kalau toh juga nanti kerjanya nggak ada. Ini kalau dia nikah sama suaminya hamil udah pasti anaknya akan stunting. Cuman ini karena di bawah banyak yang nakal, yang harusnya disalurkan 100 disalurkan cuma 60. Mau tahu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyudi Atmawan Lubis. Masih di podcast Mau Tahu Aja dalam tema Coblos Mencoblos Pilkada Serentak 2024. Setelah beberapa hari belakangan kita kedatangan banyak calon kepala daerah dari berbagai kabupaten, kita balik lagi nih ke Kabupaten Deli Serdang. Nah, hari ini ada tamu spesial juga dari calon Bupati Deli Serdang, yaitu Bapak Asriluddin Tambunan. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum Mas Wahyudi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya Bang hari ini Bang? Luar biasa. Luar biasa Bang. Sama kayak Lubis tadi, luar biasa. Luar biasa. Kalau dulu lubang bisul katanya Bang. Sekarang udah luar biasa ya Bang. Biasa. Ya. Sudah main kemana aja nih Bang di wilayah kampanyenya Bang? Kalau kampanyenya kita kebetulan 200 titik lah. 200 titik ya, sampai Bang. Debat semalam 200 titik yang udah kita jalani seluruh Kabupaten Deli Serdang. Lelah juga mau jadi bupati nih Bang ya? Jauh lebih lelah. Jauh lebih lelah. Oke. Bang, nama Abang itu Dr. Asriluddin Tambunan, benar ya Bang? Benar maksudnya. Cuman saya dengar-dengar nih dari warga-warga, kebetulan saya warga Deli Serdang. Dokter Aci katanya kan. Bisa nggak Bang kira-kira dikasih penjelasan kenapa disebut Dokter Aci Bang? Mungkin ada yang unik Bang dari nama itu Bang. Gak ada, sebenarnya Aci itu nama panggilan di keluarganya itu. Oh di keluarga. Cuman dalam sehari-hari selama saya kerja agak susah memang masyarakatnya nyebut nama Asriluddin Tambunan. Jadi kalau saya kenalan, kalau nggak nama Tambunan, nama Aci aja. Itulah mulai lebih gampang orang nyebut nama Dokter Aci aja. Dokter Aci ya. 3 huruf dia katanya. 3 huruf ya Bang. ACI ya. Iya, aku selesai langsung ingat kan Bang. Oke Bang. Terus saya mention juga Bang dulunya seorang kadis kesehatan ya Bang. Iya benar. Berapa tahun Bang periodenya? Wah, saya jadi kepala dinas yang paling singkat mungkin di Kabupaten. Paling singkat ya? Iya, setahun 4 bulan aja Mas Wahyudi. Setahun 4 bulan ya Bang. Iya. Oke Bang. Mungkin bisa dijelasin profiling singkat Bang. Mungkin dari tamatan mana atau anak istri ada berapa gitu. Anaknya maksudnya. Bukan istrinya gitu. Bukan istrinya. Iya Bang. Saya SD saya di Tanjung Merawa. Oke. Ya. SD, SMP, SMA itu SMP, SMA saya di Lubuk Pakam. Di Lubuk Pakam. Ya, jadi saya 12 tahun masa belajar itu semua di Deli Serdang. Semua di Deli Serdang. Hingga kuliah lah karena nggak ada kampus kedokteran di Deli Serdang, pindah saya ke Medan di Padang Bulan gitu. Padang Bulan, oke Bang. Baru lanjutlah saya sampai sekolah spesialis, sampai konsultan semuanya di Medan. Oke. Ya gitu tamat, saya kepingin balik membangun Kabupaten Deli Serdang. Ya. Makanya saya pindah status kepegawaian dari Medan ke Deli Serdang. Ya berkarir saya mulai dari jadi dokter. Kemudian dipercaya menjadi salah satu pejabat struktur di rumah sakit, ya hingga akhirnya mendapat posisi kepala dinas lah, Mas Wahyudi. Terakhir ya. Oke Bang. Nah, tentu saya berpikir selama saya menjadi ASN, ternyata banyak ya menurut saya itu keterbatasan kita sebagai pejabat struktural. Oke. Ya tentu. Dan begitu juga kalau kita menolong orang secara klinisi, saya secara dokter ya, saya pun aktif juga sehari-hari ngobat apalah ya, berpraktek ria lah ya. Berpraktek juga sampai sekarang ya Bang? Ya di situ cari makan utamanya gitu. Jadi saya berpikir ya karena ada keterbatasan baik secara klinisi maupun pejabat struktural, ternyata saya ingin mengabdikan lah, mungkin di umur saya yang masih muda. Ya mungkin kalau mengobati orang hanya satu persatu yang bisa saya dapat,
Mungkin kalau dengan pejabat yang megang pulpen, mungkin satu tarikan pulpen mungkin bisa 100-200 orang atau 1.000 orang malah bisa Ya, yang dibantu saya ya, Bang. bantu. Ini juga lah bagian dari Nawai perjalanannya, niat itu ya. niat itu. Dan ini memang didukung memang oleh istri saya. Kebetulan istri saya juga dosen, tenaga medis juga ya. Saya punya anak 4. Anak Ya. 4. Semalam yang pertama baru wisuda dari Pajajaran ya, kebetulan Alhamdulillah. ikuti jejak bapak mamanya juga, dia jadi dokter, ya kan. juga ya. Yang kedua di Brawijaya ya, yang 3-4 masih sama saya lah di Medan. Oke. Itulah yang menjadi penyemangat sekarang hidup ini. Kalau pulang ada yang dilihat-lihat. Ada yang Paling dilihat ya. ya, Bang. Lelah pun hilang, Bang ya. Lelah menilang, pagi pun ada yang nyapa kita. Iya, iya. Bang, tadi Abang bilang sempat ngambil spesialis. Iya. Dokter spesialis apa nih, Bang? Saya kebetulan spesialis penyakit dalam. SPPD ya, Bang. Konsultan di saluran cerna. Saluran cerna. Gastroenteropatologi ya kami. Gastro. Cuman 14 orang lah ada di Provinsi Sumatera Utara ini. 14 orang cuma. Nah, cuma 14 orang lah. Waduh. Ya artinya memang mesti lebih banyak lagi ya kayak saya ini yang mesti tamat ya untuk membantu masyarakat ini, karena saya non aktif sini tinggal 13 lah kami jadi. Oke, Bang. Nah, ada beberapa yang unik nih, Bang, di pilkada kali ini, Bang. Beberapa nama itu menyandang gelar dokter dan memang dokter beneran gitu, dari medis. Fenomena ini saya rasa unik ya, Bang ya. Karena apakah kita kehabisan memang seorang politikus, tokoh politik sampai harus turun gunung nih orang-orang para medis ya, Bang ya. Abang nanggapnya seperti apa, Bang? Karena Abang memang dari medis juga. Seperti apa? Saya nggak membilang bahwa mohon maaf mungkin kepada tamatan dari strata lain. Iya. Tapi memang kami di kedokteran ini kan diajari empati ya. Empati, benar. Nah, empati yang lebih kepada orang yang akan kami hadapi gitu. Dan menurut saya empati yang berlebih itunya mungkin yang selama ini yang kami laksanakan sehari-hari. Oke. Itu yang mendorong kami untuk berbuat lebih gitu. Dan memang saya nggak tahu motivasi teman-teman dokter saya yang lain gitu. Oke. Tapi memang kalau diikutkan pendekatan seorang dokter ini kan unik kepada masyarakat. Pastinya, Bang. Karena dia menyapa langsung, menganalisa langsung, mendiagnosa langsung, dan melakukan intervensi langsung. Intervensi ya. Nah, kalau menurut saya hal-hal seperti ininya yang mungkin diperlukan negara kesatuan saat ini, khususnya di beberapa daerah. Oke. Seorang pimpinan itu haruslah mampu menyapa langsung, mengetahui masalah yang langsung, dan melakukan intervensi. Iya. Udah nggak zamannya lagi. Mungkin ini makanya kalau saya berkaca, ini udah dilakukan sebelumnya nih namanya Bapak Joko Widodo ya. Iya. Mungkin istilah Bapak Joko Widodo namanya belusukan gitu. Belusukan, oke, Bang. Nah, tapi ini yang membuat sebenarnya perubahan lah menurut saya. Perubahan pendekatan di masyarakat. Kalau dulu yang namanya pejabat itu yang disambut, ya pejabat dulu itu yang dilulukan. Mungkin seorang dokter nggak melihat seperti itu karena dia biasa dia yang menyapa, benar. dia biasa yang mendatangi. Iya. Mungkin ini juga karena merasa ini terlalu kaku mungkin sekarang pola yang ada sekarang ini, mungkin yang membuat dokter-dokter tuh udah ini terlalu mesti kita bypass, mesti kita buat dulu sesuatu yang unik. Iya, benar. Karena saat ini aja menurut saya Mas Wahidi ada 5 nih dokter yang ikut berkontestasi saat ini di Sumatera Utara. Dan menurut saya ini yang paling banyak nih sepanjang ada pilkada di provinsi ini. Oke, Bang. Dan ya saya berharap dengan untuk teman-teman saya yang lain ya, karena kami sama-sama teman sejawat ya, saya berharap mereka pun sama-sama kami bisa sukses semua ke depannya Mas Wahidi. Ya. Oke, Bang. Sampai seorang profesor bedah ya, Bang. Ikut main juga ya, Bang. Di Medan malah profesor yang main kan. Iya, makanya. Langsung bosnya dokter-dokter yang gitu. Sampai ada beberapa dokter itu guru saya deh kan. Itu kan. Oke, Bang. Karena Abang udah lama juga, udah basicnya juga kesehatan ya, Bang. Di Deli Serdang sendiri, Bang, Abang ngelihat seperti apa sih pelayanan kesehatannya sejauh ini, Bang? Ya, menurut saya selama 7 tahun saya membangun rumah sakit daerah,
Yaitu mulai dari rumah sakit daerah yang mungkin malah pendapatannya rendah, tingkat kunjungannya rendah. Ya alhamdulillah saat ini nyari kamar pun sulit. Benar. Nah, nyari kamar aja di rumah sakit daerah sulit. Dan saya berani menyatakan bahwa rumah sakit daerah di Lubuk Pakam, Memberi Tamunan itulah yang nggak punya utang sama sekali. Ke negara. Ya, nggak punya utang terhadap vendor apapun. Itu menunjukkan bahwa manajemennya sudah mulai manajemen yang betul-betul yang baik. Oke, Bang. Nah, saya lanjutkan itu di Dinas Kesehatan ya, alhamdulillah. Saya merasa bersyukur nih Mas Wahyudi. Iya, Bang. Sekitar seminggu yang lalu 3 mantan staf saya, kepala puskesmas, itu mendapatkan penghargaan dari 10 besar puskesmas terbaik se-Indonesia. Wow. Ya, 3 dari Deli Serdang. 3 dari Deli Serdang. Juara satunya malah dari Deli Serdang. Juara itu, Bang? Juara 3-nya dari Deli Serdang dan juara 5-nya dari Deli Serdang. Cakep. Untuk penginputan terhadap imunisasi yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Jadi menurut saya orang-orang Deli Serdang ini kalau dipimpin ataupun diarahkan oleh seorang pimpinan yang baik, harusnya ini bisa menjadi sesuatu kabupaten yang sangat luar biasa, ya. Karena ternyata staf-stafnya itu baik gitu. Iya. Dan masyarakatnya pun sebenarnya kalau diajak untuk berbuat sesuatu untuk terkait dengan kesehatan, cepat kali nyambung gitu. Cepat nyambung ya. Cepat nyambung dan cepat merespon gitu. Oke. Mereka seakan-akan haus kalau ada perubahan-perubahan di dunia kesehatan ini. Mereka haus kalau ada perubahan pelayanan. Oke. Ini yang membuat makanya yang 3 puskesmas itu bisa lebih cepat dapat penghargaan dia. Jadi menurut saya prospek lah kesehatan di Deli Serdang saat ini. Oke. Menurut saya itu sangat prospek dikembangkan dan bahkan saya yakin untuk 5 tahun ke depan agak berkurang nanti orang dari luar Medan untuk berobat ke Medan, nanti nyetopnya di Deli Serdang semua aja itu ke depannya. Seperti itulah harapannya. Amin, amin. Luar biasa itu. Oke, Bang. Nah, untuk mendukung pelayanan-pelayan itu juga butuh infrastruktur nih, Bang. Ya. Karena saya nih mewakili lah orang Deli Serdang juga karena tinggal di sana, walaupun KTP Medan ya, Bang ya. Masih ada juga infrastruktur yang mungkin butuh pembenahan lah ya, Bang. Betul, sepakat. Nah, kira-kira kedepannya jika Abang diizinkan oleh masyarakat memimpin Deli Serdang, apa yang Abang lakukan untuk infrastruktur yang ada di sana, Bang? Iya, sangat menarik memang bila kita cerita tentang infrastruktur ini ya. Iya, Bang. Jadi infrastruktur ini kan kalau di kabupaten itu kita mesti melibatkan 3 pemerintah. 3 pemerintah. Ada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, sama pemerintah pusat. Oke. Jadi kalau menurut saya kalau untuk kabupaten sendiri dengan adanya sekarang dana ADD desa dan yang lainnya, kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan desa itu akan sangat memungkinkan untuk membangun infrastruktur yang lebih cepat di kabupaten ini. Sepanjang ya itu bupatinya atau pimpinan daerahnya itu mau mengatur tentang membuat peraturan bupati tentang pengaturan alokasi dana desa tersebut. Karena kasihan teman-teman kepala desa, mereka nggak diberi acuan menggunakan uangnya bagaimana. Sehingga kalau dibuat peraturan yang melindungi mereka nyaman itu membangun infrastruktur yang ada jalan desa mereka bisa bagusi, nggak perlu nunggu dari kabupaten jalan desanya, mereka bisa langsung kerja. Nanti kabupaten tinggal membersih jalan kabupaten. Ya apalagi saat ini, kalau menurut saya Deli Serdang ini harusnya mulai masuk lah ke dalam masa-masa emasnya. Ada Pak Ijek di Komisi 5 yang tentang khusus infrastruktur. Benar ya. Ada Pak Asari Tamunan yang dari Deli Serdang yang jadi anggota DPR RI. Tentu ini semua kan menjadi pemodal baru Deli Serdang ini untuk lebih maju ke depannya. Mereka akan bangun Deli Serdang ini. Tentu mereka akan berharap juga 5 tahun ke depan mereka dicintai oleh masyarakat Deli Serdang. Tentu ini yang menurut saya satu harapan baru untuk di Kabupaten Deli Serdang. Membangun semua impiannya termasuk salah satu infrastrukturnya untuk 5 tahun ini ke depan. Dan saya rasa ini sesuatu momen yang gak boleh dilepaskan oleh setiap calon kepala daerah baik saya ataupun 2 pasangan calon yang lain. Mungkin itu dari saya. Bang. Nah, kalau kita itu bicara secara global ya Bang ya. Mungkin untuk wilayah-wilayah yang sulit terjangkau Bang. Mungkin seperti Sibolangit, Gunung Meriah itu kan.
Apakah nanti abang melakukan sentuhan khusus di sana, Bang? Iya, kalau saya sudah punya pemikiran kalau kita mau ke Sibolangit saat ini, bagaimana nggak melewati jalan utama? Benar. Ada nggak jalan lain? Iya, gitu, kita harus bawa. Udah ada memang jalannya, tapi masih kecil. Benar. Yang mau saya kerjakan tuh macam mana mau kita besarkan jalan-jalan lintas yang lain yang kecil-kecil ini, supaya kalau orang Medan mau ke Sibolangit, nggak usah lewat Parangbulan, Pancur Batu dia gitu. Yeah. Bisa jalan mutar dia. Dan ini nanti sepanjang dia mutar, kita akan bangun tempat-tempat rest area yang baik-baik gitu. Oke, Bang. Harapannya apa? Nanti sebelum sampai Sibolangit orang udah bisa berwisata di situ, karena sepanjang jalan menuju Sibolangit itu ada nanti sungai besar, ya. Itu bisa dijadikan daerah wisata, rest area ataupun apapun namanya. Ya, kita berharap kalau itu bisa kita kembangkan. Tentu Deli Serdang ini Deli Serdang ini paling lengkap nih Mas Yudi. Dia punya gunung, punya desa, punya pantai, malah punya bandara lagi nih. Punya bandara, ya. Kuala Namu ya, Bang. Kalau bisa ini dikembangkan luar biasa. Jadi kalau orang turun dari Kuala Namu saat ini kalau mau ke Sibolangit kan dia harus melewati Parangbulan. Benar. Nah, lewat dia Parangbulan, Pancur Batu. Ini yang mau saya udah punya beranggapan. Ini mau kita tembus nggak usah lewat lagi Parangbulan. Dia kita tembuskan jalan, ya. Kita membelah satu desa di situ nanti. Itu yang akan langsung tembusnya di daerah Pancur Batu agak naik ke atas sedikit. Ini yang nanti yang membuat orang turun dari bandara mau ke Sibolangit lebih gampang dia. Tidak lewat macet lagi dia ke sana. Ini nanti akan membuat semua Sibolangit itu akan lebih berdenyut lebih banyak. Dan satu hal lagi memang, ya saya nggak tahu, mungkin sampai hari ini Sibolangit itu belum dimasukkan dalam salah satu kawasan wisata gitu. Iya, Bang. Iya, belum dimasukin ya, Bang? Belum, padahal di sana udah ada hotel bagus, udah ada theme park. Tapi dia belum termasuk dalam kawasan wisatanya provinsi. Oke. Nah, jadi makanya waktu Covid semalam orang semua dapat insentif kayak hotel-hotel di Brastagi, dia nggak dapat gitu. Nah, ini yang mesti diperjuangkan pemerintah kabupaten ke depannya supaya mereka pun bisa juga nyaman untuk berusaha di sana gitu. Itulah mimpi besar saya untuk Deli Serdang ini gitu. Ya, seperti apa Green Hill itu ya, Bang? Iya, itu masih Deli Serdang itu ya, Bang? Itu Deli Serdang, masih, tapi nggak dianggap wisata itu. Makanya. Padahal banyak orang yang kesana gitu. Iya. Bersuah foto segala macam. Betul. Ada lagi sembahe di bawah. Iya, pemandian. Luar biasa. Oke, Bang. Nah, terkait dengan impian Abang membangun infrastruktur itu, Bang, kan butuh transportasi. Iya. Nah, kota-kota besar itu memang sekarang lagi bertransformasi menggunakan transportasi massal, Bang. Kira-kira Kabupaten Deli Serdang itu sudah butuh nggak, Bang, transportasi massal itu, Bang? Ya. Deli Serdang ini memang unik ini Mas Wahyudi ya. Unik ya, Bang. Ya. Dia kan kabupaten yang mengelilingi Medan dan sebelahnya Serdang Bedage. Yep. Dan masuk ke dalam jalannya ini kecil-kecil. Iya. Nah, kalau transportasi massal harapan kita hanya satu, bagaimana transportasi massal dari Medan sampai ke kota-kota besar Deli Serdang seperti Lubuk Pakam kali ya, Tanjung Merawa, Sunggal, Percut paling ujung, itulah yang paling bisa. Ya saya berharap Mas Bobi nanti yang udah mempelopori bus listrik di sini, ya tentu saya akan ikut nih. Kalau saya jadi bupati saya akan ikut nih sama beliau supaya ada juga mobil bus listrik yang dari Medan sampai ke Lubuk Pakam. Iya. Ya saya berharap nanti hal ini seperti inilah yang akan nanti mengurangi populasi kendaraan. Oke. Ya secara jujur kalau saya ditanya saat ini, saya memang kemana-mana kalau di Medan di Deli Serdang ini naik mobil gitu. Iya, Bang. Tapi kalau saya pergi misalkan saya sekarang ke Kuala Lumpur atau ke Pinang, saya lebih suka naik busnya, MRT-nya atau yang lain-lainnya gitu. Kenapa? Karena udah nyaman di situ gitu. Dan kita nggak perlu lagi mikirkan cari tempat parkir, cari ini apa segala macam. Nah, itu yang mau kita terapkan di Deli Serdang ini. Ya kalau perlu nanti kita subsidi, orang naik sana itu nggak usah bayar, ya pemerintah aja yang bayar tiap hari gitu. Biar aja berkurang, pengeluaran kita bisa bertambah. Tapi paling nggak
bisa berkurang mobil itu dipunya oleh masyarakat. Apalagi ini katanya dengar kabar kan mau naik PPN jadi 12% untuk mobil. Ya, bener Bang. Pemerintah mesti siap itu menyiapkan moda transportasi massal untuk masyarakatnya gitu, supaya yang lebih murah dan lebih nyaman. Itu menurut saya. Oke Bang. Nah tadi kita udah bicara infrastruktur dan kesehatan ya Bang. Ini kita geser sedikit Bang ke kemiskinan Bang. Yeah. Nah salah satu pendukung untuk berkembangnya sebuah kota atau kabupaten pastinya adalah daya beli ya Bang. Yeah. Daya beli. Nah kita ketahui Deli Serdang juga masih mengantongi catatan walaupun ada penurunan memang. Yeah. Masih ada juga kantong-kantong kemiskinan di sana. Betul. Nah secara sudut pandang Abang Bang, di daerah mana aja yang kantong kemiskinan masih tinggi dan solusinya seperti apa Bang? Yeah. Jadi kan angka kemiskinan kita ini kan di angka 3,8%. Benar. Ya. Kalau menurut saya sebenarnya di atas itulah harusnya ya, nggak 3,8 lah. Oke. Karena masih banyak juga orang warga Desa Serdang nih yang rentan nih Mas Wahyudi. Rentan ya, namanya Sadikin dia. Sadikin. Sakit sedikit jadi miskin. Ini kan Gak orang-orang bisa kerja miskin deh. Jadi dia belum kokoh pondasinya. Kokoh, oke. Dan ini banyak di daerah-daerah pinggiran dari kota Medan, terutama Percut Setuan, Hamparan Perak, kemudian daerah Labuan Deli, ya. Ini yang justru aneh gitu. Mereka yang tempat dekat dengan putaran ekonomi yang besar, tapi mereka tidak mampu merasakan efek dari putaran ekonomi tersebut. Nah, jadi peran pemerintah di sana, harusnya pemerintah ini nanti, kalau saya udah punya pemikiran, kita akan membuatkan kawasan-kawasan khusus. Kawasan khusus untuk mereka bisa berusaha. Mungkin kalau sebagai contoh, saya pernah jalan-jalan ke Thailand ya di Bangkok. Itu pemerintahnya menyiapkan satu lokasi besar, ya, tempat semua berdagang apa semua, pembiayaannya murah. Ya masyarakat di situ tiap malam ramai aja gitu. Ada yang mau jualan apa semua, dan itu akan membangun ekonomi masyarakat. Secara pasti, secara pelan tapi pasti itu akan terbangun. Karena bagaimanapun kita nggak bisa berharap ujung-ujung masyarakat Desa Serdang ini langsung punya usaha besar gitu. Pasti nggak mungkin. Ya. Kita harus pancing mereka dengan usaha kecil yang mereka mampu dulu untuk mereka kerjakan. Ya, cuma kan mereka ini punya keterbatasan. Mereka mau minjam ke bank sulit, mereka mau minjam mungkin ke CU bunganya tinggi. Ya kita yang mesti hadir bagaimana mereka, paling nggak mereka nggak usah bayar sewa lapak dulu minimal. Mereka kalau memang nggak perlu styling, kita siapkan semua stylingnya. Biar mereka kerja dulu. Kita siapkan dulu lahannya. Kita buat dulu tempat putaran ekonomi itu. Ya, kita coba jadikan mereka ini entrepreneur baru di kabupaten ini. Nah, karena menurut saya konsep kota besar itu konsepnya jasa. Tidak lagi di konsep kota besar itu kita mau berdagang, mau membuat pertanian, mau berkebun yang lain. Kita mesti membuat jasa, gimana supaya bagus. Ya kita harapkan ya masyarakat desa bisa ikut lah nanti ke depannya untuk itu. Itu salah satu konsep saya ke depannya. Konsep apa nanti untuk kemiskinan Bang. Iya. Oke Bang. Nah kita lihat juga pembangunan di beberapa wilayah di Deli Serdang itu kurang merata ya Bang. Ya betul. Di kepemimpinan yang sebelumnya. Kira-kira Bang ada punya gagasan apa nih Bang nanti untuk meratakan pembangunan itu Bang? Karena memang geografis Deli Serdang ini agak sulit ya Bang ya. Ya. Dia agak mencar-mencar lah bahasanya karena dia mengelilingi kota Medan kan. Betul. Kira-kira punya apa sih Bang grand design-nya Bang untuk pemerataan tadi pembangunan Bang? Kalau saya sebenarnya kunci utamanya itu di mapping nanti, mapping di tata ruang, tata kotanya ya, RT RW-nya ya. Jadi kita nggak bisa membuatkan bahwa seluruh daerah di Deli Serdang ini bisa nanti menjadi seperti kota Citraland Bagia. Tentu saya berharap Deli Serdang ini nanti dibangun berdasarkan karakteristik masing-masing daerahnya. Benar. Sebagai contoh kita ambil mungkin daerah Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak itu ada namanya Desa Palumanan. Iya. Palumanan itu nggak akan bisa kita harapkan menjadi satu kota baru. Tapi Palumanan itu bisa kita harapkan menjadi tempat untuk orang nelayan ikan dan yang lainnya menjadi putarannya di sana semua.
dengan hanya modal kita membangun nanti dermaga. Jadi di sana nanti menjadi putaran ekonomi yang baru dengan dia hasil lautnya. Oke. Mungkin beda lagi nanti dengan Sibolangit seperti tadi. Pegunungan. Iya. Pemerataan pembangunan di sana itu nanti dengan bagaimana membangun akses-akses untuk orang berwisata di sana. Oke. Ya. Mungkin kalau untuk Percut Setuan karena langsung berbatasan dengan Medan, ya kita mesti menselaraskan. Kalau di Medan jalannya udah 2 jalur, ya kita buat mesti 2 jalur. Supaya tidak nampak perbedaan antara kabupaten dengan kotanya. Benar. Jadi pemerataan seperti ini yang menurut saya nanti yang menjadi konsep. Tidaklah semua tempat mesti dibangun gedung tinggi, tapi dibangun berdasarkan karakteristik masing-masingnya. Yang penting masyarakat di sana merasakan bahwa pembangunan di tempat dia itu memang cocok untuk karakter daerah dia sendiri masing-masing. Itu konsep yang saya bayangkan ke depannya. Oke Bang. Nah, untuk mendukung pembangunan itu juga ada segmen yang lumayan penting ya Bang. UMKM Bang. Iya. Nah, UMKM ini di beberapa negara merupakan fondasi utama malah Bang. Iya, betul. Untuk ekonomi negaranya Bang. Nah, Deli Serdang itu punya banyak kuliner juga ya saya lihat ya Bang. Yang khas juga kan. Kira-kira apa nih yang akan Abang lakukan untuk UMKM di sana Bang? Ya. Jadi kalau saya sangat bukan hanya sepakat ya, UMKM itu di era COVID semalam itu penyangga ekonomi kita itu nomor 1, makanya kita nggak goyang gitu. Bener Bang. Saking banyaknya UMKM kita makanya kita nggak bisa terlalu jeblok dibandingkan negara-negara lain. Iya. Nah, kan itu artinya masyarakat menengah bawah ini mereka berusaha menciptakan satu lapangan-lapangan sendiri, lapangan-lapangan pekerjaan sendiri. Cuman mereka ini kan belum mendapat sentuhan menurut saya. Baik itu mungkin pemberian tempat, permudahan izin, kemudian pelatihan, mereka mendapatkan bantuan secara teknis tentang bagaimana mereka berupaya. Ini yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah. Mungkin nanti kita akan membentuk satu dinas yang ada nanti tupoksinya khusus bagaimana mengurusi atau membina UMKM yang ada di Kabupaten Deli Serdang supaya ini terbangun sentra-sentra baru. Baik sana mungkin nanti di Deli Serdang bisa aja nanti ada sentra kuliner untuk orang Melayu kita bangun di Pantai Labu. Jadi orang mau merasakan macam mana rasanya makanan Melayu mungkin ke sana. Gitu. Oke Bang. Kalau untuk makanan yang lain mungkin kita buat di sentralnya di sini gitu. Tapi satu hal yang pasti peran pemerintah itu dominan harusnya di dalam pembangunan UMKM ini. Sebagai contoh misalkan kita punya hotel banyak. Iya Bang. Kita harus buat peraturan bahwa semua hotel itu harus menyajikan makanan khasnya Deli Serdang. Baik itu sebagai makanan penyambutan ataupun makanan yang ada di makanan breakfast hari-harinya itu harus ada. Dan mesti juga dikenalkan setiap acara di Kabupaten Deli Serdang yang dikonsumsi oleh pejabat ataupun acara kabupaten itu harus makanan khasnya Deli Serdang. Ya, jadi orang akan tahu, oh kalau ke Deli Serdang dia makannya ini, tidak makan pempek dia gitu. Nggak makan pempek. Kalau pempek itu terpaksa kita dari ke Palembangnya juga kan. Jadi itu yang harus kita kerjakan dan menurut saya hal-hal simpel yang seperti itu nanti yang akan membangun semua industri UMKM yang lain. Jadi ya mohon maaf bukan saya berarti alergi sama aroma, saya alergi sama toko-toko besar yang lain, tapi keberpihakan pemerintah terhadap UMKM yang ada, pengrajin kue, pengrajin apa, itu harus dimulai dari hal yang paling kecil. Jadi jangan karena kita nanti datang pimpinan dari Jakarta, ya kita mesti kasihlah aroma ya kan. Ya kita bukan alergi aroma, enggak. Saya senang banyak aroma, tapi masih banyak UMKM yang harusnya lebih bisa dibangun oleh pemerintah ini ke depannya seperti itu. Oke Bang. Keren Bang. Bang, dari tadi banyak nanya awak ya kan Bang. Sebenarnya semua mau tahu ajanya Bang. Gak ada niat lain ya Bang. Maten ini. Karena judulnya seperti itu kan. Iya, mau tahu aja. Mau tahu aja ya Bang. Nah, saya ngerasain nih Bang. Mungkin tekanan yang Abang rasakan. Kenapa saya bilang tekanan? Almarhum Bapak udah jadi seorang pemimpin di situ. Terakhir paman. Nah warga pasti ngelihat nih. Tambunan berikutnya nih gitu kan. Pasti apakah bisa membawa lebih baik
beban itu pasti ada ya Bang ya. Ya. Itu kira-kira seperti apa Bang? Bisa dijelasin Bang? Beban itu terasa banget atau seperti apa? Ya luar biasa lah. Jadi ya selama masa kampanye ini aja beban sebagai membawa marga itu luar biasa ya. Iya pasti ya Yang Bang. dibilang lah itu dinasti. Itu negatifnya. Yang oke. negatifnya mencoba mempertahankan kekuasaan. Tapi saya yakini kalau menurut saya siapapun jadi pemimpin, yang penting sepanjang dia memiliki rasa empati dan memiliki rasa cinta kepada kabupaten itu, mau itu turunan atau yang lain itu terserahlah. Oke Bang. Tapi nah itu sebelum saya jadi bupati. Mungkin jadi bupati pun nanti kalaupun terpilih, saya hanya pingin satu hal nih Mas Wahyudi. Iya Bang, apa itu Bang? Setelah 5 tahun jabatan nanti jadi bupati, saya pingin ada kalimat dari seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Memang pantas dokter yang satu ini jadi bupati Kabupaten Deli Serdang. Amin. Bukan hanya sekedar membawa nama marga nama Tambunan, tapi dia buktikan bahwa konsepnya semuanya untuk Deli Serdang ini ternyata itu yang paling logik dari semua pasangan calon yang ada. Oke. Dan itu menjadi beban moral sama saya, bagaimana orang akan mengatakan satu hal bahwa tak salah seorang turunan bupati sepanjang dia mempunyai niat yang baik dan betul hasil karyanya nanti nyata untuk Deli Serdang ini. Itu aja harapan saya ke depannya. Makanya tanggung jawabnya luar biasa besar menjaga nama baik. Jangan, saya nggak pingin nanti ada orang bilang itulah karena Tambunan terus ya gini-gini aja kita. Enggak. Saya kepingin nanti semua orang bilang oke, 5 tahun. Kalau perlu 10 tahun, 20 tahun nih Tambunan nih. Luar biasa ini memang luar. Makanya makanya saya nanya, terasa Bang beban terasa. itu kan? Beban itu luar biasa. Sekarang aja terasa, nanti lebih terasa 2 kali gitu. Oke, siap. Nah, kita balik lagi Bang ke ini Bang, ke tema program Abang Bang. Ada yang unik lagi nih Bang di Deli Serdang Bang. Ternyata banyak pernikahan dini Bang. Hampir 60% lah kita bilang ya. Dari kita ambil misalnya 100 sampel gitu kan. 60 orangnya ternyata pernikahannya dini Bang. Itu Abang nanggapinya seperti apa nanti Bang? Sebenarnya pernikahan dini itu kalau menurut saya ya bentuk dari keputusasaan dari keputusasaan ya Bang itu. Oke. Ya. Jadi gak sedikit yang saya jumpai bahwa kayak di Pantai Labu itu sesudah SMP langsung dia nikah. Iya. Kenapa? Ya karena dia gak punya uang. Oke. Jadi daripada susah disuruh kerja, dinikahkan, paling gak beban keluarganya berkurang gitu. Tapi kalau beban keluarga ini bisa kita kurangi, ya tentu dia akan mau tetap bisa sekolah gitu. Dan jadi hal seperti inilah yang banyak terjadi. Jadi masyarakat ini masih punya stigma. Untuk apa sekolah lama-lama kalau toh juga nanti kerjanya nggak ada. Dan ini yang mesti kita bangun. Jangan diputuskannya sekolahnya, kita bantu sekolahnya. Jangan cepat nikah. Ini ada uang untuk sekolah, ini ada uang untuk belajar, ini ada uang untuk tinggal, ini ada uang untuk hidup. Perjuangkan masa depan Anda semua. Ya, supaya mereka nggak selalu berpikiran pendek. Masyarakat di Serang ini lebih banyak berpikiran pendek nih Mas Wahyudi. Oh iya Bang. Nah, macam mana udahlah nikahi aja cepat. Nah, nikah aja cepat udah kan nggak jadi beban orang tua. Toh gini-gini juga aja besok. Iya. Nanti toh jadi pembantu rumah tangga juga aja katanya seperti itu. Itu yang mesti dirubah stigmanya. Makanya mereka ini sering mengambil jalan pintas yang ada dan memang wawasan mereka bisa saya bilang lebih banyak memang masih ke bawah. Ini yang tugas beratnya pemerintah membangun stigma ini, merubah stigma ini supaya mereka itu punya stigma bagaimana bisa menjadi orang-orang maju ke depannya. Ini yang mesti kita kerjakan gitu. Oke Bang. Nah, dari pernikahan dini pastinya nanti akan muncul juga masalah baru nih Bang. Contohnya seperti stunting Bang. Nah, ini juga udah menjadi concern banyak pihak di Indonesia ya Bang. Sampai presiden juga sekarang menggalakkan gizi itu ya Bang, makan gratis kan. Nah, untuk Abang sendiri nih Bang, nanti mudah-mudahan ketika terpilih di Deli Serdang Bang, untuk stunting tuh apa yang mau Bang lakuin Bang? Ya, semalam saya sempat kena angin puting beliung juga itu.
Mas Wahyudi. Iya bang. Dianggaplah saya padahal baru jadi kepala dinas baru 4 bulan, tiba-tiba penilaian langsung stuntingnya dari 13,9 jadi 33,8. Saya pun bingung. Kok dari cepat kali orang jadi stuntingannya dalam waktu 4 bulan gitu ya kan. Gara-gara aku pula gitu. Cuman kalau 33,8 itu kan berarti dari 10 anak yang kita jumpai 3 sampai 4 stunting gitu kan. Oke, Pak. Jadi udah saya kerjai aja. Nah, saya cari konsepnya bahwa semua itu karena kebetulan saya berlatar belakang klinis ya. Iya, Pak. Saya cari masalahnya, saya cari solusinya. Langsung saya intervensi semuanya. Saya intervensi. Ya sampai hari ini, sampai saya meninggalkan kepala dinas itu, angka stunting kita hanya tinggal 327 orang. Ya. Keren, mantap. Dari yang dibilang orang tak sekian ribu, 327 saya buat. Nah, dan saya berharap ini akan selesai sebenarnya. Kalau tadi selesai masa jabatan saya kepala dinas, ini selesai di akhir tahun ini. Okay. Dan ini ke depannya sama seperti tadi itu. Orang-orang yang nikah lebih muda akan berpotensi 2-3 kali menghasilkan anak yang juga tidak akan baik. Salah satunya stunting. Ya, jadi kunci dasarnya nomor 1, bagaimana kita bisa merawat anak-anak wanita-wanita kita ini. Iya, Bang. Layak dulu dia nikah, baru dia nikah. Mapan dulu lah ya, Bang. Bukan hanya mapan, dari sisi kesehatan dia bagus. Karena nggak sedikit anak-anak wanita kita sekarang baik SMP, SMA itu HB-nya aja di bawah 10. HB darahnya. HB darahnya di bawah 10. 9, 10. Ini kalau dia nikah sama suaminya, hamil, udah pasti anaknya akan stunting. Udah pasti, Bang. Udah pasti anaknya akan stunting. Anaknya akan kecil, akan pendek gitu. Ternyata ada hubungan dengan HB ya, Bang. Banyak hubungannya. Makanya itu yang sekarang kita intervensi. Semua kita intervensi sekarang. Iya, Bang. Nah, makanya saya yakin 2025 harusnya dari Serdang ini bisa jauh lebih baik. Hanya dengan modal pemberian asam folat pada semua wanita-wanita itu. Mudah urusannya, nggak perlu capek-capek gitu kan. Nah itu tadi karena kita ngerti macam mana mengatasinya. Cuman itu tadi juga stigma mereka, wawasan mereka itu harus dirubah. Ya, mereka harus mau ya membuat kehidupan yang lebih sehat lah menurut saya ya. Jangan berpikiran pendek. Jangan berpikiran, kami ini kan orang miskin. Gak kan mungkin kami bisa jadi bupati, bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur. Nah, jangan, itu mesti dirubah. Benar. Semua stigma itu harus dirubah. Berikan mereka itu harapan bahwa mereka itu bisa jadi orang. Itulah tugas pemerintah. Berikan mereka harapan. Mereka bisa menjadi pengusaha, bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur, bisa jadi sarjana apapun namanya. Karena negara ini kan sekarang semua punya instrumen. Benar. Untuk beasiswa anak-anak kita punya PIP, untuk kuliah kita punya KIP. Ya ini tinggal dimanfaatkan. Nah, kalau itu jadi ya mudah-mudahan angka partisipasi pun akan naik. Angka pernikahan dini pun akan turun. Anak-anak yang dilahirkan pun akan sehat. Pada ujungnya anak-anak stuntingnya pun hampir gak ada ke depannya. Amin. Itu harapannya. Kalau tadi Abang bilang masih jadi kadis aja bisa menurunkan gitu banyaknya, gimana di apalagi jadi bupati gitu ya. Itu juga makanya yang pengen jadi bupati tadi itu. Mudah-mudahan bisa selesai lah stunting di sana ya Bang ya. Selesai. Kalau menurut, dan saat ini paling nomor 1 kan dari Serdang penurunan angka stunting di Provinsi Sumatera Utara. Keren. Ya. Hanya dengan 1 tahun 4 bulan jadi kepala dinas. Sedap. Gimana kalau nanti dikasih 5 tahun ya Bang? Mudah-mudahan. Insya Allah. Nah, kita udah panjang lebar Bang, dan saya mungkin mau ngulik juga sedikit tentang lumbung pangan Bang. Pemerintah pusat juga sekarang sedang fokus ke situ Bang. Nah kita tahu di Deli Serdang juga lumbungnya untuk pangan kan Bang. Yeah. Kira-kira apa ini yang Abang tawarkan kepada petani-petani di sana Bang? Iya memang secara konsep ya, konsep dari nasional, provinsi. Deli Serdang ini nanti agak membingungkan dia. Oke. Karena satu sisi dia diharapkan menjadi daerah industri. Oh mau dirubah ke industri? Okay. Iya dia diharapkan menjadi juga daerah industri total. Dan satu sisi pemerintah saat ini mengharapkan swasembada. Swasembada pangan juga. Malah Pak Prabowo Subianto mengharapkan 3 tahun itu jadi swasembada. Oke. Kuncinya cuma satu.
bagaimana daerah industri nanti daerah sedang akan kita mapping, tumbuh sendiri dia di daerah tempat yang udah kita alokasikan tanpa mengurangi lahan-lahan pertanian produktif yang ada. Oke. Dan lahan-lahan produktif yang ada ini kuncinya hanya tinggal satu lagi. Ini mesti kita naikkan produksinya. Kalau saat ini mereka hanya mampu 2,5 kali tanam per tahun, kita mesti buat 3 kali. Kalau hasilnya sekarang hanya 5, kita harus dapat 7 jadi 8. Dan ini hanya bukan sesuatu yang susah sebenarnya untuk pemerintah kabupaten. Ini hanya cuma tinggal bagaimana memberikan bibit yang bagus, menjaga petani itu menanam yang baik, menjaga supaya airnya tetap ada, habis itu menjaga supaya pupuk itu enggak langka. Hanya tinggal modal itu dan menambah teknologi-teknologi pertanian. Jangan lagi petani itu pakai arit untuk ngapain sawahnya. Waktunya terbuang gitu. Kasih mereka mesin traktor yang baik kayak di Amerika sana, kasih mereka alat-alat teknologi yang baik. Jadi hasilnya itu akan naik walaupun dengan lahan yang tetap. Dan saya rasa Deli Serdang tuh bukan mampu, bukan hanya swasembada kalau menurut saya. Iya, Bang. Deli Serdang ini harusnya nanti akan mencapai 5 tahun ini kedaulatan pangan duluan. Ya kita harapkan nanti bisa jadi merdeka pangan lah ke depannya. Gitu. Merdeka pangan. Cakep, Bang. Oke, Bang. Itu dari pangan, Bang. Untuk pupuknya, Bang. Ada pupuk, mafia pupuk lah kita bilang ya. Yang bermain dengan pupuk itu dengan harga, keasliannya. Nah, Abang kalau nanti jadi pimpinan di sana, Bang. Untuk melindungi para petani ini, Bang. Apa yang Abang lakukan untuk pupuk tadi, Bang? Permasalahannya, Bang. Jadi Mas Wahyudi, sebenarnya masalah di pemerintah itu hanya tinggal satu. Iya, Bang. Leadershipnya aja. Leadership aja. Nah, jadi saya udah di 2 dinas pernah kerja. Kalau kita memang bisa tegas ke bawah, yang ke bawah tuh nggak berani itu main-main. Pasti. Dan soal pupuk itu hanya tinggal bagaimana berani nggak tegas seorang bupati dan kepala dinasnya. Karena yang bagi pupuk itu nanti kepala UPT. Ya. Nah, kalau dia bisa tegas bahwa nggak ada minta uang, nggak ada apa semua, ini kepala UPT nggak akan berani nih nahan. Dia akan bagi ini semua ke pengecer pupuk yang ada. Dan dia tinggal minta data pupuk yang mana yang udah dia bagi berdasarkan kelompok-kelompok taninya yang ada. Jadi kalau leadershipnya di Dinas Pertanian baik, leadership di kabupaten itu baik, harusnya pupuk yang udah diberikan Bapak Prabowo saat ini. Karena Bapak Prabowo ini luar biasa nih Mas Wahyudi. Iya, Bang. Dilipatkannya 2 kali jumlah pupuk yang ada. Dan ngambil pupuk pun hanya pakai KTP sekarang. Pakai KTP. Nah, cuman ini karena di bawah banyak yang nakal, yang harusnya disalurkan 100 disalurkan cuma 60. 40 diselewengkan. 40 dijual-jual lagi ke yang lain. Kalau kita berani tegas dari atas, ini selesai semua. Selesai ya, Pak. Dan ini butuh, kalau saya punya konsep namanya CTM, karena saya orang dokter, bukan CTM obat tidur ya. Obat alergi gitu, Pak. Ya, CTM sama saya itu cepat, transparan dan mudah nanti itu ke depannya. Jadi semua orang mesti tahu kemana pupuk yang udah disebar ke masing-masing gapoktan itu. Nanti ada websitenya, ada apa semua biar jelas. Jadi ketransparan itulah nanti menjadi salah satu kuncinya. Ya, Deli Serdang ini bisa lebih maju mungkin. Amin. Lebih sehat lah. Amin. Memang beda kalau mendiagnosa seorang dokter nih, Bang. Sampai suatu wilayah kabupaten bisa didiagnosa dan diberikan obatnya lah ya, Bang. Ya, harapannya seperti itu. Siap, Bang. Gak terasa, Bang, kita udah banyak sekali membahas tentang Deli Serdang. Nah, di akhir segmen nih, Bang. Deli Serdang itu kan dari 2 kerajaan, Bang. Ada Kerajaan Deli, ada Kerajaan Serdang, Bang. Iya. Pastinya terkenal dengan suku Melayu, Bang ya. Iya. Melayu ini terkenal dengan pantun, Bang. Iya. Abang kasihlah sedikit pantun dulu, Bang. Di mau tahu aja nih, Bang. Ya, lupa kalau soal pantun. Karena jarang berpantun nih. Atau closing statement, Bang. Closing statement ya, Bang. Closing statementnya aja ya. Iya, Bang. Ya, mungkin kepada seluruh masyarakat dari Serdang, ya. Menjelang hari pemilihan yang hanya tinggal berapa hari lagi, saya hanya tinggal berpesan nih Mas Wahyudi. Iya, Bang. Jangan kita berpecah. Siap. Ya. Yang saudara tetap saudara. Yang teman tetap teman. Yang keluarga tetap keluarga.
Ya, yang tetangga tetap tetangga. Oke. Gak usah gara-gara berbeda pilihan, besok tetanggaan, gak cakapan. Yang saudara jadi musuhan. Gak Iya, usah, karena kami pun yang di atas ini, pasangan ke 1, 2, 3, berkawan terus ya ini. Iya bang. Jangan nanti terkejut kalau kami duduk di koktong sama-sama bertiga. Jadi gak perlulah bermusuhan yang di bawah. Siap. Lihat aja masing-masing, karena kami ini Mas Wahyudi Iya bang. beradu gagasan ini. Benar. Beradu pikiran. Bukan kami beradu gontok-gontokan fisik secara calon sama secara pendukung. Oke bang. Nah, jadi saya berharap biarlah pilkada ini menjadi salah satu dinamika yang indah di kabupaten ini. Lihat yang mana menurut masyarakat ini yang betul-betul layak menjadi pimpinan ke depannya. Tidak usah dipikirkan ini si A, si B, si C. Ada yang bilang ini putra daerah atau apa, enggak ada. Semua kita ini putra daerah, semua kita ini warga negara kesatuan. Oke bang. Karena kalau kita itu ke belakang, dari tahun Sumpah Pemuda itu tahun 1928 itu. Iya. Udah dibilang situ, satu nusa, satu bangsa, satu tanah air. Jadi ngapain lagi kita mundur ke belakang? Kita bangun aja kabupaten ini. Siapapun jadi pimpinannya, kita bangun kabupaten ini. Oke. Bangga kita jadi warga kabupaten ini. Ya semoga kita semua bisa bergandengan tangan. Amin. Ya tentu harapannya salah satunya ya kita bisa memilihlah salah satu pimpinan yang lebih baik untuk ke depannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Wahyudi. Pemilu damai ya bang ya. Pemilu damai, pemilu ceria, dan kalau ada istilah dari Mas Kaisang ya politik yang gembira lah namanya. Politik yang gembira ya. Oke, terima kasih bang. Ya, Makasih lagi bang udah hadir di sini. Semoga kedepannya tetap sehat, sukses selalu, lancar-lancar hingga pemilihan nanti bang. Terima kasih Mas Terima Wahyudi. kasih bang. Jangan Ya, kapok ke moto aja bang. Oh Enggak kapok ya. enggak, tidak kapok ya. Oke, itulah tadi perbincangan hangat kita dengan calon Bupati Deli Serdang, Bapak Asri Ludin Tambunan. Ludin Tambunan. Tak terasa sudah hampir. Kamu enggak payah nyebut namanya ya. Iya bang. Orang Dokter Aci. Dokter Aci aja lah ya. Iya. Itulah tadi bincang hangat kita dengan Dokter Aci. Semoga mendapat informasi yang menarik dari perbincangan kita. Tetap kepo, tetap ingin tahu. Kepo. Ketemu lagi kita dalam podcast Mau Tahu Aja berikutnya. See ya. Mau tahu aja.